070, Pendidikan Ekonomi Kelas B Angkatan 2019 Universitas Jember. Kali ini saya akan mengaplikasikan pembelajaran menggunakan media mind mapping dan quizzes. Saya menggunakan mind mapping sebagai media penyampaian materi kepada siswa dan menggunakan quizzes sebagai media untuk melihat seberapa jauh pemahaman siswa terhadap materi yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mengaplikasikan pembelajaran menggunakan media mind mapping. Nah, pada kali ini kita akan membahas materi tentang konsep dasar ilmu ekonomi. Saat kita mempelajari ilmu ekonomi, maka kita juga akan membahas tentang kelangkaan. Apa itu kelangkaan? Kelangkaan adalah keadaan di mana kebutuhan manusia tidak terbatas, namun dengan alat umus kebutuhan yang terbatas. Kenapa kebutuhan manusia dikatakan tidak terbatas? Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu usia. Semakin bertambah umur manusia, maka kebutuhannya akan semakin bertambah. Saat masih bayi, mungkin hanya membutuhkan bubur dan popok. Namun saat semakin dewasa, maka kebutuhannya akan semakin bertambah, membutuhkan makanan, pakaian, mainan, dan yang lain-lain. Yang kedua yaitu pendidikan. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka semakin bertambah pula kebutuhannya. Saat masih sekolah, mungkin hanya membutuhkan seragam dan peralatan sekolah lainnya. Namun saat kuliah, kebutuhannya semakin bertambah, membutuhkan laptop, uang kos, dan yang lainnya. Yang ketiga yaitu teknologi. Perkembangan teknologi yang sangat pesat akhir-akhir ini berpengaruh besar pula terhadap kebutuhan manusia, seperti gadget, laptop, komputer, dan yang lainnya yang terus berkembang baik dari fungsi, model, macam, maupun kegunaannya. Dan yang terakhir yaitu pendapatan. Semakin bertambah pendapatan seseorang, maka kebutuhan yang harus dipenuhi juga semakin bertambah pula. Contohnya, mungkin seseorang akan mengganti sepeda motornya atau kendaraannya jika gajinya semakin besar. Nah, karena kebutuhan manusia yang tidak terbatas, namun alat umusnya terbatas, maka manusia harus memilih. Manusia harus menentukan pilihan, dan pilihan ini akan menciptakan skala prioritas. Skala prioritas adalah daftar kebutuhan dari yang paling penting, kemudian yang lumayan penting, sampai yang nggak begitu penting. Nah, di sini manusia harus bisa memilih dan memilah kebutuhannya dengan bijak. Lalu, bagaimana sih memilih kebutuhan dengan bijak? Maka, teman-teman harus tahu terlebih dahulu apa aja sih macam-macam kebutuhan. Nah, jadi, kebutuhan itu dibagi menjadi 4. Kebutuhan berdasarkan intensitas, kebutuhan berdasarkan sifat, kebutuhan berdasarkan waktu pemenuhan, dan kebutuhan berdasarkan subjek. Yang pertama yaitu kebutuhan berdasarkan intensitas. Kebutuhan ini terdiri dari 3, yaitu kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Kebutuhan primer adalah kebutuhan yang wajib banget buat dipenuhi. Kebutuhan ini meliputi sandang, pangan, dan papan. Kenapa kebutuhan ini wajib dipenuhi? Karena jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka kelangsungan hidup manusia akan terganggu. Kebutuhan yang kedua yaitu kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer terpenuhi. Nah, saat kita sudah memiliki rumah yang layak, kita memiliki pakaian, dan kita sudah cukup untuk makan sehari-hari, maka boleh dong kita memiliki transportasi untuk mempermudah aktivitas kita. Nah, transportasi ini disebut sebagai kebutuhan sekunder. Yang terakhir yaitu kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier adalah kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi. Kebutuhan tersier ini biasanya mengarah ke arah barang prestis dalam masyarakat. Contohnya yaitu mobil-mobil mewah dan perhiasan. Kebutuhan yang kedua yaitu kebutuhan berdasarkan sifat, terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu kebutuhan jasmani. Kebutuhan jasmani adalah kebutuhan yang berhubungan dengan badan, misalnya makanan dan pakaian. Kebutuhan yang kedua yaitu kebutuhan rohani. Kebutuhan rohani adalah kebutuhan yang merupakan upaya manusia untuk memenuhi atau mencukupi kebutuhan jiwa atau kebutuhan rohaninya. Contohnya yaitu ibadah, rekreasi, dan mendengarkan musik.
Yang selanjutnya yaitu kebutuhan berdasarkan waktu pemenuhannya, terdiri dari kebutuhan sekarang dan kebutuhan akan datang. Kebutuhan sekarang adalah kebutuhan yang wajib banget dipenuhi saat ini juga. Contohnya, obat bagi orang yang sakit dan makan bagi orang yang lapar. Yang kedua yaitu kebutuhan akan datang. Kebutuhan akan datang adalah kebutuhan yang berkaitan dengan persiapan untuk kehidupan yang akan datang atau untuk masa depan. Contohnya menabung untuk kuliah dan menabung untuk menikah. Dan yang terakhir yaitu kebutuhan berdasarkan subjeknya, terdiri dari kebutuhan individu dan kebutuhan kelompok. Kebutuhan individu adalah kebutuhan yang dibutuhkan oleh diri sendiri dan pemenuhannya dapat dilakukan oleh diri sendiri pula. Contohnya, siswa yang membutuhkan buku dan petani yang membutuhkan cangkul. Lalu yang terakhir yaitu kebutuhan kelompok. Kebutuhan kelompok disebut juga kebutuhan kolektif. Kebutuhan kelompok adalah kebutuhan yang dibutuhkan oleh sekelompok orang dan pemenuhannya dapat dilakukan secara bersama-sama pula. Contohnya yaitu jalan, masjid, tempat rekreasi, dan yang lainnya. Nah, setelah tahu jenis-jenis kebutuhan, teman-teman jadi lebih tahu kan kebutuhan apa aja sih yang wajib banget buat dipenuhi dan kebutuhan yang dapat ditunda dulu pemenuhannya. Nah, sekarang kita membahas tentang alat pemuas kebutuhan. Jadi, alat pemuas kebutuhan itu terdiri dari barang dan jasa. Alat pemuas kebutuhan terdiri dari beberapa macam. Yang pertama yaitu alat pemuas kebutuhan berdasarkan cara mendapatkan. Berdasarkan cara mendapatkan, alat pemuas kebutuhan dibagi menjadi 3, yaitu barang ekonomi, barang bebas, dan barang ilit. Barang ekonomi adalah alat pemuas kebutuhan yang mana untuk mendapatkannya kita membutuhkan pengorbanan. Contohnya yaitu makanan dan tempat tinggal. Lalu yang kedua yaitu barang bebas. Barang bebas yaitu barang yang untuk mendapatkannya kita tidak membutuhkan pengorbanan. Contohnya yaitu angin dan matahari. Dan yang ketiga yaitu barang ilit. Barang ilit yaitu barang yang jika dalam jumlah berlebihan maka akan merugikan atau bahkan membahayakan kehidupan manusia. Contohnya yaitu air dan api. Nah, yang selanjutnya yaitu alat pemuas kebutuhan berdasarkan kegunaannya. Terdiri dari barang konsumsi dan barang produksi. Barang konsumsi adalah barang yang telah melalui proses produksi dan siap pakai. Contohnya yaitu pakaian. Dan yang kedua yaitu barang produksi. Barang produksi adalah barang-barang atau alat-alat yang menunjang proses-proses produksi. Contohnya yaitu bensin, listrik, dan alat-alat produksi lainnya. Dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu alat pemuas kebutuhan berdasarkan proses produksinya. Terdiri dari barang mentah, barang setengah jadi, dan barang jadi. Barang mentah adalah bahan baku yang akan diproduksi untuk dapat memenuhi kebutuhan manusia. Barang setengah jadi yaitu barang yang telah melalui proses produksi tetapi belum bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dan barang jadi adalah barang yang telah melalui proses produksi dan siap digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, itu tadi sedikit penjelasan atau pemaparan materi tentang konsep dasar ilmu ekonomi dari saya. Semoga kedepannya teman-teman bisa lebih bijak dalam memilih dan memilah kebutuhan kita, sehingga kelangkaan di sekitar kita dapat sedikit teratasi. Semoga video ini dapat bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah memaparkan materi menggunakan media mind mapping, kali ini saya menggunakan Quizizz sebagai media untuk melihat seberapa jauh pemahaman siswa terkait materi yang telah disampaikan. Saya memilih Quizizz karena menurut saya Quizizz terbilang cukup mudah untuk digunakan di masa daring seperti ini. Jadi, ini adalah tampilan Quizizz di layar HP siswa. Setelah memasukkan kode game, siswa diperintahkan untuk memasukkan nama masing-masing. Setelah itu, siswa menunggu guru untuk memulai kuis sesuai waktu yang telah ditentukan. Setelah kuis dimulai, siswa bisa langsung memulai menjawab pertanyaan yang telah disediakan oleh guru dengan jawaban yang paling tepat. Nah, di sini bisa langsung terlihat apakah jawaban siswa tersebut benar atau salah.
Guru juga bisa mengatur alokasi waktu untuk siswa mengerjakan tugas sesuai dengan ketentuan guru. Setelah semua soal telah terjawab, maka langsung terlihat poin benar dan salah yang diterima oleh siswa serta peringkat yang diperoleh siswa.